Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Stefani Herianti dari TI 3 semester 4. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tugas final project yang merupakan tugas akhir. Nah, di sini kita mengangkat judul perancangan sistem informasi penjualan obat dan konsultasi dokter via e-commerce di Apotek Aman Cirebon. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang penjelasan kondisi dan aktivitas pada objek penelitian saat ini. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini dapat dirasakan semakin pesat karena hasil dari pemikiran-pemikiran manusia yang semakin maju dan berkembang, terlebih lagi kaum intelektual. Hal ini dapat kita lihat dari berkembangnya ilmu komputer yang selalu berkembang dari masa ke masa. Perkembangan teknologi juga mendukung bagi pengembangan persebaran informasi, baik melalui media konvensional maupun media online yang bukan hanya dapat diakses oleh seluruh masyarakat, apalagi di dalam situasi COVID-19 ini, menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya kebutuhan masyarakat perihal kesehatan dalam membeli obat-obatan. Salah satu bidang yang menjadi pengembangan dari ilmu pengetahuan adalah bidang kesehatan, yaitu apotek. Apotek adalah tempat menjual dan tempat meramu obat, atau dapat dikatakan bahwa apotek sendiri merupakan tempat bagi apoteker yang adalah praktik profesi farmasi sekaligus menjadi peritel. Untuk menunjang kegiatan apotek secara komputerisasi, maka kita memerlukan aplikasi sistem informasi apotek yang mencakup penjualan obat dan konsultasi dokter via e-commerce, khususnya di Apotek Aman. Dan bukan hanya itu saja, sistem informasi ini juga dimanfaatkan untuk menjual obat-obatan, memberi informasi tentang obat-obatan, pembelian, penjualan, pembuatan laporan lainnya, dan juga konsultasi dengan dokter. Selanjutnya, gambaran sistem atau deskripsi sistem yang dirancang. Apotek Aman memiliki sistem ketika user masuk ke menu login harus terverifikasi dulu melalui username dan password. User dapat memilih tab-tab yang tersedia seperti obat-obatan, info obat, kebutuhan lainnya, misalnya seperti minyak kayu putih, kapas ataupun sabun, juga konsultasi dokter, jadwal praktik dokter, lokasi, artikel, dan about us. Jika user memerlukan konsultasi dengan dokter, maka akan langsung terhubung dengan server dokter. Untuk metode pembayaran, mengenai pengiriman obat, bisa via bayar di tempat atau COD, transfer misalnya via OVO, M-Banking, debit, Alfamart. Metode pengiriman bisa melalui Grab Express maupun JNE, tergantung dari jarak. Untuk metode pembayaran khusus konsultasi dokter, hanya dapat dilakukan via transfer. Di dalam apotek juga terdapat admin, kasir yang nantinya kasir akan membuat laporan yang juga diserahkan kepada admin sebagai ganti pimpinan. Kami merencanakan adanya penambahan asisten apoteker, dan juga supplier untuk mensuplai persediaan obat-obatan di apotek. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Pada penelitian ini, metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah waterfall. Metode waterfall menyarankan pengembangan perangkat lunak secara sistematik dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut ke tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan. Kelebihan dari metode ini adalah terstruktur,
dinamis, dan sekuental. Dapat dilihat ya, di sini ada seperti diagram atau bentukan dari metode waterfall. Dan di sini akan dijelaskan tahapan metode waterfall adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada requirement system. Pada tahap ini, dilakukan proses pengumpulan kebutuhan secara lengkap. Kemudian dilakukan analisis dan didefinisikan secara rinci dan disajikan sebagai sistem spesifikasi. Yang kedua, ada desain. Tahap di mana dimulai dengan pernyataan masalah dan diakhiri dengan rincian perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem operasional. Transformasi ini mencakup seluruh aktivitas pengembangan perancangan. Yang ketiga, coding. Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup perancangan peralatan yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, deskripsi orang-orang yang akan menggunakan sistem, dan sebagainya. Yang keempat ada testing. Mempresentasikan penginstalan perangkat lunak dalam lingkungan dengan sistem operasional. Dalam hal ini juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan sistem operasional yang sudah atau akan berjalan guna memastikan perangkat lunak yang dibuat sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang kelima ada maintenance. Melakukan pemeliharaan atau perawatan terhadap perangkat lunak, di mana kita mulai melakukan pengoperasian sistem dan jika diperlukan, kita melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian, jika waktu penggunaan sistem habis, maka kita akan masuk lagi pada tahap perencanaan. Oke, selanjutnya di sini ada analisa kebutuhan sistem, yaitu yang fungsional dan yang non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja atau layanan apa saja yang nantinya terus disediakan oleh sistem. Mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Hal-hal yang terlibat dalam apotek. Di sini ada konsumen, obat-obatan, stok obat, supplier farmasi, konsultasi dokter. Fungsi kebutuhan fungsional di sini menggambarkan fungsionalitas atau layanan sistem tergantung pada tipe software, harapan user, dan tipe sistem di mana software digunakan. Kebutuhan fungsional user merupakan pernyataan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem. Tetapi kebutuhan fungsional sistem menggambarkan layanan sistem secara detail. Kebutuhan fungsional, pengolahan data obat, persediaan obat, data pegawai atau karyawan, dokter, dan data apoteker. Mencari data obat, persediaan obat, data pegawai atau karyawan, dokter, dan data apoteker. Menghandle data transaksi pembeli atau konsumen, menghasilkan laporan hasil transaksi, menghasilkan laporan data obat dan pegawai, mencetak nota, penggunaan memasukkan tentang data-data obat, meliputi nama obat, jumlah stok obat, dan lain-lain. Pengguna mampu menampilkan jenis obat berdasarkan kategori tertentu. Sistem harus mampu melakukan input pendataan transaksi pembelian. Sistem dapat melakukan transaksi pembelian. Sistem dapat melakukan perhitungan berapa jumlah obat yang dibeli. Di sini ada kebutuhan non-fungsional. Operasionalnya di sini menggunakan komputer, menggunakan printer, kebutuhan RAM 256, kebutuhan hard disk. Keamanan di sini
sistem aplikasi dilengkapi password dan dilengkapi dengan CCTV ruangan informasi. Oke, selanjutnya di sini ada flowchart system. Flowchart system sendiri di sini adalah bagan alir yang menggunakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. Nah, di sini ada simbol-simbol nih. Ada terminal, input atau output, ada proses, decision, display, alur proses, on-page connector, off-page connector, call, dokumen, stored data, manual operation, manual input, preparation, magnetic tape unit, dan punch card. Dan di sini ada flowchart penjualan obat. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada konsumen, asisten apoteker, kasir, dan ada juga admin. Nah, di sini dari flowchartnya sendiri, pertama dia ada dokumen ya, ada data pembelian obat. Dia menyerahkan ke bagian asisten apoteker bagian data pemesanan obat, lalu diteruskan lagi ke apoteker yang merupakan dia menyerahkan data pembelian obat, lalu dari apoteker dia akan mengecek data pesanan, apakah obatnya tersedia. Jika obat tersedia, maka data pembelian obatnya ini akan di-approve. Tapi kalau misalnya nggak ada, dia akan mengembalikan lagi data pesanan obat menjadi data pembelian obat, dikembalikan lagi ke asisten apoteker, lalu akan dikonfirmasi ke konsumen bagian data pembelian obat itu ada atau tidak. Lalu di sini dari bagian konsumen, di sini ada nota jual ya, nota jual. Oke. Pertamanya itu dari yang bagian data pembelian obat tadi yang dari asisten apoteker. Nah, setelah di-approve oleh apoteker tadi obatnya tersedia atau tidak, maka dikembalikan lagi ke asisten apoteker. Maka asisten apoteker itu akan membuat nota jual. Nah, nota jualnya ini dia akan memiliki kopian. Nah, kalau misalnya itu nanti nota jualnya akan diberikan ke konsumen. Tapi setelah di bagian asisten apotekernya ini membuat nota jual, maka asisten apoteker akan membuat laporan jual atau laporan penjualan yang nantinya akan diberikan ke bagian kasir untuk laporan penjualannya. Lalu nanti bagian kasirnya setelah bagian asisten apoteker melakukan penjualan, maka kasir akan mengecek persediaan obat, apakah obat yang ada di gudang ini masih tersedia ataupun tidak. Oke, maka dia akan membuat laporan persediaan obat si kasirnya itu. Lalu di bagian laporan penjualan, asisten apoteker akan diserahkan ke bagian admin. Adminnya di sini pengganti pimpinan. Dan juga laporan persediaan obatnya nanti juga akan diserahkan ke bagian admin. Oke, yang tadi itu adalah flowchart penjualan obat. Nah, yang ini sekarang flowchart pembelian obat. Oke, di sini ada 3 ya, ada kasir, ada admin, dan ada supplier. Oke, yang pertama dari kasir yang tadi ada mengecek persediaan obat. Lalu di sini diproses oleh admin. Nah, adminnya itu akan memesan obat-obatan ke supplier. Oke, terus dari suppliernya itu nanti dia akan memberikan ke bagian kasir. Bagian kasirnya ini akan melakukan pengecekan apakah obat yang ia pesan itu sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, maka obatnya ini akan diterima oleh kasir. Sedangkan jika tidak sesuai, maka kasir akan membuat retur pengembalian ke bagian supplier obat. Lalu dari bagian adminnya itu nanti akan membuat laporan
laporan pengembalian. Lalu kalau misalnya kalau misalnya obat tidak sesuai yang dipesan dari bagian kasir ke bagian supplier, maka nanti akan melakukan pengembalian. Sedangkan kalau obat yang dipesan itu sesuai, maka nanti bagian supplier akan membuat resit dan admin akan melakukan pembayaran atas obat-obatan yang dipesan. Oke, kalau tadi adalah flowchart pembelian obat, maka yang sekarang kita akan membahas flowchart konsultasi dokter. Gimana sih cara di flowchart ini bekerja? Oke, di sini ada konsumen, ada sistem, ada dokter. Nah, di sini ada konsumen. Konsumen ini user ya. User melakukan konsultasi, oke, dia proses ke bagian sistem nih. Lalu dari bagian sistemnya ini maka akan direspek nih ke bagian dokter. Si dokternya akan menanyakan keluhan, lalu bagian dokternya itu akan langsung koneksi ke konsumen, yang nanti konsumen harus menceritakan keluhan misalnya kayak ada gejala apa gitu. Lalu setelah menceritakan keluhan, maka akan dikembalikan lagi ke dokter. Si dokternya ini akan mendiagnosa si user atau konsumen ini. Lalu setelah selesai melakukan konsultasi, maka dari bagian dokter langsung koneksi lagi ke bagian konsumen, tentunya ya melalui sistem. Maka konsumennya ini akan melakukan pembayaran, dan nanti yang terakhir maka sistemnya ini akan membuat resi atau tagihan berapakah harga dari konsultasi dokter ini. Tuh. Oke, selanjutnya di sini ada perancangan UML. Kita masuk ke skenario studi kasus apotek aman. Sebuah apotek aman melakukan penjualan obat dan penunjang kesehatan dan kecantikan dengan memanfaatkan media online via e-commerce. Nantinya setiap user atau konsumen yang hendak mengakses dan melakukan transaksi harus terlebih dahulu membuat akun atau mendaftar dan login. Proses utama sistem e-commerce ini adalah berkoneksi dengan admin yang mengoperasikan komputer untuk menangani transaksi. Setiap mengakses, user atau konsumen dapat menunjuk menu-menu yang tersedia. Saat akan login, maka sistem akan memberikan pesan berhasil atau gagal untuk validasi username dan password. Untuk melakukan pembayaran, maka konsumen dapat memilih metode pembayarannya dan via pengiriman setelah melakukan transaksi. Proses transaksi dapat terus dijalankan bila ada persetujuan. Jika tidak, maka transaksi jika tidak jadi transaksi, maka transaksi gagal. Muncul pesan kotak dialog transaksi gagal. Jika diterima, maka akan terus berjalan dan transaksi yang diproses pun akan berhasil ya, sehingga akan menuju pada tab pembayaran. Setelah memilih tab pembayaran, di sini ada transfer via OVO, m-banking, debit. Ada COD atau cash on delivery, bayar di tempat, dan Alfamart. Khusus untuk konsultasi dokter, maka hanya akan tersedia metode pembayaran transfer. Dan untuk pembayaran yang bersifat transfer, maka harus memasukkan PIN login yang digunakan untuk mengakses aplikasi apotek. Transfer melalui metode via OVO, m-banking, atau debit. Lalu masukkan nominal sejumlah uang tagihan yang akan ditransfer, dan terakhir PIN ATM, klik down lalu send. Oke, lalu selanjutnya di sini ada pendefinisian aktor. Di sini ada aktor, lalu ada deskripsi. Nah, di sini aktornya ini adalah user.
pembeli atau konsumen yang mengunjungi atau memiliki hak akses terhadap aplikasi karena telah melakukan verifikasi username dan password. Oke, yang kedua ada pendefinisian use case. Di sini ada use case-nya lalu ada deskripsinya. Yang pertama ada login yang merupakan autentifikasi user yang merupakan proses untuk melakukan login konsumen apotek. Lalu ada transaksi, merupakan proses jual beli antara konsumen dan apotek. Pembayaran transfer merupakan proses setelah transaksi benar-benar sudah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Lalu ada konsultasi, merupakan proses bagi user dan dokter untuk melakukan diskusi kesehatan. Dokter akan menanyakan keluhan pada user sebagai pasien dan dokter memberikan diagnosa dan saran. Lalu selanjutnya ada pembayaran konsultasi. Di sini merupakan proses pembayaran setelah selesai melakukan konsultasi dan khusus konsultasi. Selain menggunakan metode transfer, juga langsung terkoneksi dengan dokter. Lalu di sini ada skenario use case. Di sini nama use case-nya adalah autentifikasi user ya. Di sini dari skenario use case kita mengambil 3. Ada autentifikasi user, transaksi dan transfer atau pembayaran. Nah, di sini nama use case-nya autentifikasi user, aktornya user apotek, type-nya di sini primary dan tujuannya adalah verifikasi user. Di sini ada aktor dan sistem. Yang pertama user masuk ke aplikasi, lalu bagian sistemnya apotek meminta username dan password dari user. Yang ketiga di sini user memasukkan username dan password, lalu klik submit. Lalu sistem akan memproses, apotek melakukan verifikasi dengan sistem apotek jika username sudah terdaftar dalam database. Lalu di sini ada skenario use case-nya, kita akan mengambil bagian transaksi, aktornya user apotek, type-nya primary, tujuannya melakukan transaksi secara online. Deskripsinya di sini user masuk ke dalam aplikasi setelah proses verifikasi user berhasil melalui username dan password. Dalam menu login, lalu user bisa memilih tab obat, kebutuhan lainnya, info obat, dan melakukan transaksi yang nantinya sebelum transaksi akan ditentukan metode pengiriman. Jika dekat jaraknya, maka akan menggunakan Grab Express dan jika jauh, maka akan menggunakan JNE. Di sini aktor usernya ini masuk ke aplikasi, sistem memproses, apotek melakukan proses verifikasi user melalui username dan password dalam menu login. Aktor di sini user bisa memilih menu pada tab yang tersedia. Ketika user memilih barang, maka barang akan masuk ke daftar list belanja. Lalu di sini sistem akan memberikan total tagihan. Lalu aktor di sini user bisa memilih metode pembayaran dan pengiriman. Lalu di proses selanjutnya ini bagian sistem. Jika user sudah menyatakan persetujuan untuk melakukan transaksi untuk tetap berjalan, maka sistem akan mengapprove dan sistem akan mencetak faktur dan nomor resi pengiriman. Lalu di sini yang terakhir ada use case konsultasi. Oke, yang tadi kan ada yang pembayaran ya. Nah di sini adalah konsultasi. Di sini aktornya adalah user dan dokter. Type-nya primary, tujuan melakukan konsultasi secara online. Deskripsi di sini user masuk ke dalam aplikasi setelah autentifikasi account melalui proses verifikasi user yang setelah prosesnya dari verifikasi user ini berhasil melalui username dan password dalam menu login. Di dalam menu, user bisa memilih tab konsultasi jika memerlukan konsultasi dengan dokter dan pembayaran setelah selesai konsultasi akan langsung terkoneksi dengan dokter.
hanya untuk pembayaran konsultasi, tidak dengan obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Obat-obatan akan terkoneksi dengan apotek. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan melanjutkan ke bagian aktor dan sistem dari konsultasinya. Nah, di sini aktor yang berarti kan user masuk ke aplikasi, lalu sistem di sini dokter melakukan proses verifikasi username dan password user sebagai pasien atau sebagai ganti buku pasien. Lalu dokternya sendiri dia menanyakan keluhan pasien, lalu diarahkan lagi ke bagian aktor. Di sini user menceritakan keluhan pada dokter. Lalu bagian sistemnya di sini dokter memberikan diagnosa dan saran untuk pasien. Lalu dikembalikan lagi ke bagian aktor. Setelah selesai, user melakukan pembayaran via transfer. Lalu di sini ada diagram, ada use case diagram sistem penjualan obat. Di sini ada user di sini ada login, lalu ada registrasi, ada metode pembayaran. Di sini dari bagian login di sini ada include ya. Di registrasi juga ada include. Lalu di sini dihubungkan lagi dari login ke logout. Kalau nggak ada login maka logoutnya itu tidak akan ada. Lalu di sini dari registrasi, bagian dari registrasi ini untuk mengakses pembelian obat, konsultasi, pembayaran, untuk menghitung kembali. Lalu ada nota kembalian. Nah, nota kembalian di sini extend ya. Extendnya sendiri nota kembalian nggak akan ada kalau misalnya nggak ada yang kayak hitungan kembali. Lalu di sini ada metode pembayaran. Di sini ada debit, dihitung kembali. Ada lagi COD, ada Alfamart, ada nota kembalian. Di sini include-nya ke bagian metode pembayaran. Oke. Nota kembaliannya ini akan ada kalau misalnya ada penghitungan kembali. Kalau pembayaran di sini kan akan ada penghitungan kembali. Di sini penjelasannya user dapat melakukan akses secara keseluruhan terhadap sistem, baik untuk melihat info obat. User dapat melakukan akses secara keseluruhan terhadap sistem, termasuk jika user ingin berkonsultasi mengenai penyakit. Pembeli ataupun konsumen dia punya akses untuk login dan registrasi dan milih untuk melakukan metode pembayaran. Lalu di sini juga ada activity diagram ya. Activity diagramnya di sini dari utamanya aktor dia start dulu untuk input data barang, lalu dari input data barangnya itu dilanjutkan ke input data pemesan, lalu dialihkan ke bagian sistem untuk menghitung tagihan dan menampilkan nomor pemesan, dan kembali lagi ke aktor untuk mencetak form pemesanan, lalu end. Di sini penjelasannya aktor atau adminnya ini dapat menginput data barang, data pemesan, dan mencetak form pemesan. Lalu oleh sistem secara otomatis dari data pemesannya itu akan menghitung tagihan dan menampilkan nomor pemesan. Lalu di sini ada kelas diagram penjualan obat. Di sini ada penjualan, pembayaran, ada kasir, input data obat, resep, faktur, ada yang tanpa resep juga, ada yang untuk mengecek data obat yang dilakukan oleh kasir. Lalu dari kasir dia akan membuat laporan. Laporannya ini akan diberikan kepada pemilik ya. Di sini penjelasannya bahwa kelas penjualan dia ada atribut nomor penjualan, kode obat, total biaya, ada juga permintaan obat dan pembayaran. Di sini atribut-atributnya sini sudah disebutkan di bagian kelas diagramnya sendiri. Oke. Lalu di sini ada kelas diagram dari konsultasi dokter. Nah, di sini dapat dilihat ya, di sini ada pasien, kunjungan dokter, status dokter, ada juga penyakit, ada riwayat penyakit dan resep. Ini akan ikut ke bagian kunjungan.
Nah, di sini juga kelas konsultasi dokternya dia ada relasi inheritance yang digolongkan menjadi dokter umum, dokter kulit, dan dokter kandungan. Oke, di sini juga ada penjualan. Oke, yang bagian penjualannya di sini juga ada diagramnya ya. Ada yang bagian pembayaran, kasir, input, data obat, laporan. Ada juga pasien, kunjungan, dokter, dan ada juga status. Lalu ada diagram sequence ya, atau sequence diagram. Di sini pertama usernya dia mencari obat keluhan penyakit. Lalu diteruskan ke bagian sistem. Oke, sistemnya itu nanti akan mengecek. Lalu sistemnya itu akan menyarankan obatnya itu sesuai keluhan. Lalu setelah mencari obat, kalau obatnya itu tersedia, oke, maka akan terjadinya transaksi. Oke, lalu usernya dia membayar obat. Penjelasan dari sequence diagram ini dia menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antara objek. Terdapat satu sequence diagram pada sistem informasi penjualan obat di apotek, yaitu admin login dan cek obat. Oke, lalu di sini ada perancangan user interface ya. Di sini ada menu login. Oke, dapat dilihat bahwa dalam menu login ini sebenarnya ya lebih ke ya ini bagian user interface-nya. Di dalam menu login ini terdapat tombol login dan daftar. Jadi ketika user ingin melakukan transaksi, maka yang pertama kali harus user lakukan adalah melakukan login. Dan jika user belum memiliki akun, maka user harus mendaftar terlebih dahulu. Di dalam menu login ini terdapat username dan password. Password ini terdiri dari 6 digit. Setelah user selesai melakukan atau memasukkan username dan password, maka user melakukan submit untuk melakukan login. Setelah itu di sini tampil menu daftar. Nah, menu daftarnya di sini, dalam menu daftar dia terdapat beberapa data yang harus diisi oleh user. Untuk pertama kali saat melakukan daftar data diri. Data diri yang nantinya akan direkam oleh sistem dan masuk ke dalam database adalah nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, provinsi, kode pos, username, password, lalu ada juga ulangi password. Setelah selesai melakukan pengisian data diri, user mengklik tombol submit. Lalu di sini muncullah menu dashboard. Dalam menu tampilan utama atau dashboard ini nantinya akan seperti yang ada di gambar ini. Dan di dalam menu ada 11 sub menu, yaitu ada konsumen yang di dalamnya ada data diri, lalu di sini ada obatan, ada info obat, kebutuhan lainnya di luar obat-obatan seperti sabun, tisu, kapas, lalu ada konsultasi dokter, jadwal praktek dokter, metode pembayaran, metode pengiriman, lokasi, artikel, dan ada juga botas. Jika ada hal yang konsumen butuhkan, maka konsumen atau user dapat menghubungi call service center via WhatsApp yang tertera pada layar dashboard. Lalu di sini yang terakhir ada perancangan prototype. Di sini yang pertama, di sini ada keterangannya ya, halaman tampilan registrasi bagi yang belum mempunyai akun untuk masuk ke menu dashboard. Tampilannya akan seperti ini, lalu muncul lagi di halaman selanjutnya ada halaman tampilan data diri akan melakukan registrasi. Lalu di sini adalah tampilan interface ya. Dari halaman tampilan setelah memasukkan data diri, lalu di sini ada halaman tampilan check in atau login. Ada juga halaman tampilan setelah selesai registrasi, halaman tampilan saat masuk ke dalam menu apotek. Lalu ada halaman tampilan info obat, halaman tampilan konsultasi dokter, halaman tampilan jadwal praktek dokter, halaman tampilan pembelian obat beserta opsi metode pembayaran dan pengiriman, halaman tampilan setelah selesai melakukan pembelian, halaman tampilan lokasi,
halaman tampilan artikel, halaman tampilan about us dari Apotek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon lebihnya ya harap dimaklumi. Oke, terima kasih.